Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi setelah bab pembentukan tanah. Kita masuk bab struktur bumi dan matahari. Struktur artinya susunan yang saling berkaitan. Jadi apa yang menyusun bumi nantinya dan apa yang menyusun matahari. Kita lanjut pada skemanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur bumi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas struktur matahari. Baik anak-anak, kita akan membahas ya. Di awal kalian sudah disuguhkan dengan gambar sebuah gunung. Gunung merupakan bagian di luar bumi anak-anak ya, yang bisa menggambarkan bagian dalam bumi. Tuh, bagian dalam bumi panas ya, seperti itu. Nah, sebelum itu Islam ini Ustadz ingin mengangkat sebuah teori dari Islam anak-anak dalam sebuah surah dalam Al-Quran, surah An-Naba ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal jibala autada. Ya, gunung terdiri jadi bumi itu terdiri dari gunung, terdiri dari pasak. Pasak itu sebuah kayu yang berbentuk seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, biasanya untuk ditancapkan di tanah. Nah, gunung itu adalah pasak saling berkaitan karena gunung ada di mana-mana ya. Gunung ada di dalam lautan, di sini, itu saling berkaitan. Dalam sebuah teori ilmuwan Islam mengatakan gunung adalah batang pohon yang sangat besar ukurannya, yang dipotong menyisakan batang bagian bawah, kemudian akarnya tidak terlihat. Akar inilah yang saling berkaitan, yang mengikat satu sama lainnya sehingga bumi tidak bergoyang. Adapun jika bergoyang itu akibat daripada gunung yang bergerak anak-anak. Nah, tadi gunung dikatakan sebuah pohon dalam teorinya. Kenapa dia mengeras? Ya, ada yang gunung batu ya, ada yang seperti tanah-tanah ya. Karena kayu yang mengalami endapan ya, mungkin prosesnya ribuan tahun akan mengalami pengerasan ya. Kayu mengandung mineral yang mengalami endapan akan mengeras. Nah, adapun di dalamnya ada sebuah inti bumi yang akan menyalurkan panasnya ke ya, ujungnya sini anak-anak ya, puncaknya gunung ya, seperti itu. Bisa dibayangkan ya, sedikit kalian imajinasikan ada akar dialiri di sini, kemudian dia keluar di batangnya sini ya. Oke. Ada juga sebuah teori yang mengatakan bahwa permukaan bumi terdiri dari gunung. Itu akibat Allah ciptakan akibat ada tanah, kemudian ada panas. Panas inilah yang meledak. Kalau meledak akan keluar dan bertumpuk. Itu teori juga. Jadi kalau mau dikatakan gunung itu ada dua jenis ya. Kalau kita ingin sinkronkan teori barat dan teori ilmuwan Islam, ada gunung akibat ledakan. Ini biasanya akibat ledakan. Dan ada juga gunung yang betul-betul seperti pohon yang dipotong ya. Itu gunung yang bukan gunung aktif ya, gunung yang tidak aktif. Oke.
Oke, biasanya gunungnya sangat keras ya, terdiri dari bebatuan. Oke. Itu salah satu terjadinya bumi, anak-anak ya, permukaan bumi ada gunung. Nah, gunung itu disebut kerak bumi ya, karena lapisan kerak bumi ini keras, terdiri dari tanah dan bebatuan. Jadi kalau kita memahami struktur bumi, paling atasnya ada atmosfer atau lapisan udara, kemudian kerak bumi, kemudian mantel ini yang di dalam, berarti dia menyelimuti. Nah, di dalam ada yang diselimuti. Kalau yang diselimuti panas, maka bagian mantel itu panas di dalamnya. Kemudian ada inti bumi. Inti bumi ini sangat panas. Bagaimana kok bisa ada panas di dalam bumi? Bayangkan saja ini diri kalian. Di sini perut kalian. Kalian bisa rasakan perut kalian panas kan? Ya, sebagaimana ciptaan Allah pada diri kalian, maka bumi seperti itu juga. Ya, bumi merupakan makhluk Allah juga, ciptaan Allah. Maka memiliki panas. Oke, itu ya. Ini bisa kalian pelajari sendiri nanti. Kalau kerak bumi itu tidak begitu dalam ya. Kalau di lautannya saja cuma 18 km anak-anak ya. Di lautan sini. Kalau di daratannya ketinggiannya cuma 64 ya. Nah, di sini yang menarik pada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini sangat berguna sekali untuk melindungi manusia dari paparan sinar ultraviolet ya. Sinar apa namanya itu? Sinar, Ustaz lupa ini. Radiasi ya, sinar radiasi. Kenapa penting sekali? Juga bisa menghambat benda luar angkasa yang jatuh ke bumi seperti meteor ya. Meteor akan menghantam lapisan udara di sini anak-anak, yang namanya lapisan ozon. Kalian bisa di sini. Nah, nih lapisan ozon berada di atas lapisan stratosfer. Ya, bisa kalian baca nantinya. Kenapa lapisan ini bisa melindungi dari benda luar angkasa dan sinar radiasi atau ultraviolet dari matahari? Karena lapisan ini dingin anak-anak. Karena dinginnya itu ya, udaranya memadat sehingga rapat. Kerapatan udaranya sangat rapat sehingga ketika ada benda keras jatuh tidak masuk ke bumi, tapi pecah duluan di sini, meledak dia. Kalaupun ada serpihannya, itu sudah dalam bentuk yang kecil. Pernah ada peristiwa benda luar angkasa yang jatuh ke bumi itu dalam ukuran besar. Itu diperkirakan karena lapisan ozon menipis atau benda ya, meteor yang jatuh itu dalam bentuk yang besar sekali ya. Ada dua kemungkinan. Maka pada itu ilmuwan sangat ini menjaga lapisan ozon anak-anak. Lapisan ozon tuh di sini, di stratosfer, ini di sini di antaranya mesosfer. Sangat penting sekali agar manusia menjaga lapisan ozon dengan cara mengurangi pemanasan di bumi. Ya, jangan bakar-bakar misalkan ya. Misalkan juga jangan, ya pokoknya yang penting jangan bikin pemanasan. Karena kalau panas, udara panas di sini, nanti tidak dingin lagi di sini. Kalau tidak dingin, udaranya memuai, terbukalah lapisannya. Nah, lapisan ozon ini ya susah ditembus anak-anak. Stratosfer ini juga susah ditembus, sehingga pesawat penumpang hanya bisa terbang di ketinggian troposfer ya. Kalaupun ada pesawat jet bisa terbang di stratosfer, itu tidak bisa keluar dari lapisan ozonnya ya.
Di sini biasanya pesawat jet mengalami embun karena dingin sekali udaranya. Nah, kalaupun ingin mau tembus ya, keluar dari stratosfer atau lapisan ozon ini, itu harus menggunakan pesawat dengan tenaga roket. Nah, kalau sudah keluar di sini, maka di sini udaranya sangat tipis, tipis juga ya. Sangat tipis sekali lagi di sini. Sini sangat tipis. Ya, jadi ketika pesawat luar angkasa keluar dari stratosfer akan melambat di sini. Di sini sudah tidak mengeluarkan banyak bahan bakar anak-anak, tapi secara lambat dia akan mengalami percepatan karena dibantu oleh orbit bumi, kecepatan orbit bumi, ya perputaran bumi juga anak-anak. Kemudian pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit yang stabil di ketinggian 300 km. Maka dari itu satelit biasanya berada di lapisan ini dengan kecepatan sekitar belasan ribu kilometer ya. Ya, bahkan sampai puluhan ribu kilometer. Dia sini udaranya sangat tipis sehingga kecepatannya sangat cepat. Kalau satelit keluar di lapisan ini, dimasuk di exosfer, maka ini sudah di luar bumi ya. Karena di sini orbit bumi sudah susah. Jadi benda-benda yang mengorbit di bumi ya di lapisan ini saja. Oke. Nah, sehingga bisa dikatakan langit bumi itu tingginya 500 km. Nah, yang menarik adalah Allah berfirman nih anak-anak dalam surah Al-Imran ayat 133 dikatakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Jadi luasnya surga itu, bayangkan saja, ini bumi lebih luas lagi. Jadi tidak salah ya kalau penghuni surga itu punya area luas tanahnya itu sejauh mata memandang. Jadi jangan khawatir kekurangan atau tidak kebagian ya. Insya Allah di surga itu nikmatnya tidak bisa dibayangkan. Oke. Kemudian kita pelajari juga nanti lapisan mantel bumi itu, yang tadi lapisan mantel ternyata kedalamannya luar biasa. Bisa sampai 2900 km dan suhunya luar biasa juga ya. Sedangkan lapisan inti bumi ya, tentunya panasnya sangat luar biasa lagi. Oke, sepertinya itu aja yang akan Ustadz berikan penjelasannya. Kalian harus kerjakan nih soalan di halaman 196 nomor 1, 2, dan 4 saja. Jadi ada 3 soal, nomor 1, 2, dan 4. Silakan kalian kerjakan di buku catatan. Kalau sudah, kalian kumpulkan secara japri ke Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.